few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, setelah pembukaan opening tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang keberhasilan syiar Islam yang di daerah Jawa. Nah, yang sudah tertera di PPT atau template yang sudah saya buat yaitu tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agama itu sendiri. Nah, tetapi juga lebih penting itu bagaimana ajaran itu tuh disampaikan kepada calon pemeluknya. Nah, lalu selanjutnya itu juga ada tentang penafsiran tadi, yaitu di Indonesia itu syiar agama termasuk proses yang unik, menarik, sekaligus cukup dinamis. Nah, apa arti kata dinamis? Akan saya jelaskan di sini, yaitu meskipun berlangsungnya berabad-abad lamanya seperti yang dilakukan Wali Songo di Pulau Jawa. Wali Songo masuk di Jawa itu melalui alkulturasi ya. Budaya Jawa dengan Islam menghasilkan budaya Jawa bernuansa Islami. Nah, sebelum Islam masuk ke Jawa, pelaksanaan selamatan itu biasanya dimulai dengan membaca mantra-mantra. Kalau masalah untuk mantra-mantra apanya saya sendiri juga kurang tahu. Terus ada memuja leluhur, namun setelah Islam datang, selamatan itu diubah secara Islami seperti dengan tahlilan dan doa-doa tersebut. Lalu selanjutnya yang akan saya jelaskan dulu, yang pertama itu tentang tahlilan. Nah, tahlilan sendiri itu adalah upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada orang yang sudah tidak ada. Biasanya acara ini dimulai pada hari ke-3, ke-7, lalu ke-40, 100, dan 1000. Nah, tradisi ini tuh berasal dari kebiasaan orang-orang Hindu dan Buddha yang yaitu kenduri, selamatan dan sesaji dalam agama Islam. Tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung kemusyrikan. Nah, lanjut yang kedua itu ada tentang sekaten. Nah, sekaten itu adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Keraton Yogyakarta. Enggak cuma Jogja juga, di Solo juga ada. Dan atau Maulud Nabi. Nah, selain untuk Maulud, sekaten itu diselenggarakan pada bulan-bulan besar Dzulhijjah. Nah, pada perayaan ini itu yang digunakan untuk pelaksanaan sekaten itu menggunakan gamelan. Nah, sekaten itu juga diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta. Solo juga begitu juga. Nah, lalu dibunyikan siang sampai malam sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal. Nah, lalu yang ketiga itu ada Grebeg Maulud. Grebeg Maulud ini acara ini tuh merupakan puncak peringatan Maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal. Ini tuh Sri Sultan itu beserta pembesar keraton lainnya itu menggelar acara ini di Yogyakarta sendiri. Kalau di tempatnya di Solo saya juga kurang tahu. Hadir di Masjid Agung, dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi dan ceramah-ceramah agama atau tentang bagaimana cara kita sebagai umat muslim itu untuk menerapkan bagaimana cara beragama, menyampaikan apa yang harus kita benarkan di agama kita Islam ini. Lalu ada takbiran. Nah, untuk para kalian itu sudah tidak mungkin asing dengan kata-kata takbiran lagi. Apalagi untuk kita kaum muda sekarang ini, di era sekarang ini, takbiran itu juga sudah lama. Untuk takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal, yaitu lebih tepatnya itu sehabis Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau tempat-tempat seperti langgar atau desa yang lain. Nah, ataupun berkeliling kampung dengan menggunakan obor. Biasanya untuk kampung-kampung di wilayah Solo sendiri, juga bukan Solo, juga ada di Klaten, Jogja, dan sekitarnya, Wonogiri, Karasidenan, Surakarta sendiri biasanya menggunakan obor atau gema takbir bisa disebut, menggunakan sebuah alat transportasi seperti mobil pickup dan sejenis lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada penanggalan Hijriah. Nah, apa yang dimaksud dalam penanggalan Hijriah tersebut? Penanggalan Hijriah itu adalah masuknya agama Islam ke Indonesia
secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalannya sendiri. Nah, agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada selikuran. Nah, apa yang dimaksud dengan selikuran ini? Maksud dari tradisi selikuran itu adalah tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan, atau tradisi tersebut masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan Yogyakarta sendiri. Kalau setahu saya yang mempunyai keraton di daerah Jawa Tengah sendiri yaitu ada Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Lalu ada mengengan atau dandangan. Pasti untuk kalian tuh asing ya dengan kata dandangan tersebut. Nah, apakah itu dandangan? Dandangan itu adalah upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk. Anda pasti tahu juga beduk yang biasa ditaruh di masjid-masjid, tapi untuk zaman sekarang ini saya juga sudah tidak mudah untuk menemui beduk tersebut. Nah, upacara tersebut itu masih terpelihara di daerah Kudus, Semarang sana. Lalu ada suronan. Nah, suronan ini adalah dalam penanggalan Islam itu adalah bulan Muharram. Pada tahun tersebut itu masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka membagikan makanan-makanan atau beberapa bubur dan juga makanan seperti makanan pokok yang kita sajikan atau yang kita makan sehari-hari. Lalu ada nyadran. Nah, untuk para masyarakat Klaten pasti sudah tidak asing dengan kata-kata nyadran ini. Juga nggak cuma Klaten sih, ada banyak juga untuk daerah Karajinan, Surakarta sendiri. Nah, nyadran itu adalah istilah nyadran berasal dari kata sadranan dalam bahasa Jawa yang artinya itu ziarah atau nyekar Jawa. Dalam bahasa Kawi dari kata Srada yang artinya itu upacara peringatan hari kematian seseorang. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian cari di website atau Google untuk di zaman yang sudah canggih seperti hari ini atau tahun ini. Nah, yang selanjutnya itu ada Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat itu disebut juga dengan Ba'da Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Pasti kalian juga sudah tidak asing dengan makanan ketupat pada habis sholat Id, biasanya untuk dimakan dan disajikan oleh keluarga besar di lingkungan atau rumah kalian masing-masing.